asykhas. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita telah memasuki masih di awal-awal bulan 1 Muharram, bulan Hijriah, tahun baru Islam, yang mana kita bersyukur hingga detik ini dengan wasilah karomah pangersa Abah, kita selalu dibisakan untuk dibimbing oleh Abah. Kalau kita memasuki tahun baru Hijriah, mayoritas umat Islam sedunia merayakan dengan caranya masing-masing. Akan tetapi kita bersyukur kepada Allah ditemukan dengan seorang guru kasih Allah. Yang mana pangersa Abah di antara kalam mulia beliau pernah mengatakan ini bukan hanya amaliyah tahun baru. Kita bukan hanya punya amalan tahun baru. Tapi kita punya amalan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan keistimewaan, faddalana, kelebihan yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan Allah. Sebab, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau dahulu sebelum ketemu Abah, ini merasakan sendiri, saya khususnya, berapa banyak kita tidak asing yang namanya dengan zikir, tidak asing dengan yang namanya wirid, dengan amalan-amalan keseharian. Yang tadi dikatakan di awal ada amalan tahunan, bulanan, mingguan, harian. Akan tetapi, apakah ada seorang guru yang sangat detail mengajarkan amalan setiap detiknya? Setiap detiknya. Dahulu kala tahun 2011, 2010 atau 2011 itu saya masih sekolah, masih SMA kalau tidak salah. Saat itu saya masih kuliah, masih sekolah di Jakarta. Nah, itu saat itu saya belum ketemu Abah, jauh sekali. Itu pangersa Abah Anum mungkin masih jumeneng, cuman sudah sepuh ya. Abah Anum kan wafat 2011. Sekitar tahun 2010, itu saya masih ikut atau belajar di salah satu majelis di Jakarta. Itu saya aktif di Majelis Rasulullah tempat almarhum Allah yarham Habib Muntir Al-Musawa. Nah, ini ada yang menarik yang beliau pernah mengatakan kepada kami di antara para murid saat itu sekitar tahun 2010 akhir. Karena Habib Muntir juga wafat 2011. Saat itu beliau mengatakan, kamu atau kita semua yang hadir, jangan pernah berhenti sebelum menemukan guru yang bisa menghidupkan hatimu untuk ingat kepada Allah setiap saat. Itu di antara kalam beliau. Jangan pernah kamu berhenti mencari sosok guru gitu, yang bisa menghidupkan kamu atau memberikan amalan lah kepadamu setiap saat, bahkan setiap detik. Saat itu saya nggak tahu apa-apa, nggak paham perkataan beliau, cuman saya ingat bahwasanya memang ada amalan setiap detik. Apa itu gitu kan? Kita bertanya-tanya karena belum pernah mengalami. Kalau dulu guru memberikan, baca ini sekian, wirid ini sekian, zikir ini sekian, sholawat sekian, Asmaul Husna ini dibaca sekian. Itu ada waktunya, ikhwan akhwat, ibu bapak rahmati Allah. Dan insya Allah seluruh manusia atau orang-orang yang sedang berguru dengan siapapun mengalami, menjalani itu semua, insya Allah bisa. Karena ada amalan tertentu di waktu-waktu tertentu. Ini selain dikir maksudnya. Dikir lisan terbatas. Amaliyah secara zahir terbatas. Sholat secara dohir nggak mungkin kita di atas sajadah terus. Namun disinilah setelah tahun 2021. Nah, 2021 berarti kurang lebih 10 tahun setelah kalam Allah yarham almarhum guru kami Habib Muntir kan wafat di Jakarta beliau. 2021 setelah kurang lebih 10 tahun lebih beliau mengatakan itu baru ketemu 2021 tepatnya di bulan Muharram juga, mohon maaf bukan Muharram, bulan haji, Dzulhijjah. Karena saya punya almarhum bapak saya meninggal bulan Dzulhijjah, berarti kurang lebih ini 2026, 6 tahun. Alhamdulillah karomah Abah dibisakan mendapatkan amaliyah per detik itu dengan talqin zikir. Karena saya mendapat talqin ini, hak ini tahun 2021 di Bekasi saat itu. Dengan Kiai Rosyid tadi kalau tidak salah. Nah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, disinilah pentingnya yang tadi kami katakan, kalau tidak ketemu guru mursyid,
Bagaimana bisa menemukan amaliyah per detik ini? Yang dimaksud adalah tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berapa banyak manusia yang tadi kami katakan ketika mujahadah, ketika riyadhah, dikasih amaliyah tertentu oleh seorang guru, siapapun gurunya, mungkin mereka mampu. Sebab ada waktu tertentu. Cuman ini kalau tidak ditalkin, bagaimana kita bisa menjaga hati ingatan kepada Allah dalam setiap saat. Maka sekali lagi inilah pentingnya talqin dzikir, inilah pentingnya istiqomah dan berguru kepada seorang guru, bukan hanya seorang manusia biasa, tapi seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Bukan hanya mampu menyempurnakan dirinya itu Abah, tapi Abah mampu seorang guru mursyid ini menyempurnakan murid-muridnya juga. Karena kita di dalam Muharram ini, mim yang pertama dalam kitab Fadhil adalah mujahadatun nafsi. Yang namanya berjuang melawan hawa nafsu tadi bukan seminggu sekali, bahkan bukan setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kita mesti melawan hawa nafsu di dalam diri kita. Karena tidak ada libur yang namanya hawa nafsu, yang namanya nyun sewu. Bisikan-bisikan syaiton, katakanlah hawa nafsu belenggu, gak ada berhentinya. Mungkin pagi mampu, nanti siang dia datang. Siang mampu, sore dia datang. Sore mampu, malam hari datang. Dan seterusnya. Dari mulai mau tidur hingga bangun tidur. Maka kalau tidak punya alat untuk kita melawan nafsu kita, yaitu dengan zikir yang ditanamkan, ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, mungkin selamanya kita benar-benar menjadi orang yang jauh hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dieling-eling, diingat-ingat ketika perkataan Imam Junaid, li'anna ghaflah 'anillah asyaddu min dukhulin nar. Imam Junaid itu luar biasa. Ini pekalamnya luar biasa beliau, ahli silsilah kita. Dan Abah pernah menyampaikan ini, dan para mubalik, para wakil talqin, kiai dimanapun pernah menyampaikan ini. Ghaflah, lupa kepada Allah, lebih bahaya daripada masuk ke dalam neraka. Mungkin hikmah, mohon maaf, yang kami rasakan, saya rasakan. Ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, mesti sebabnya itu ghaflah. Gak mungkin orang dihukum oleh Allah Ta'ala karena sesuatu pahala. Tidak ada, artinya dia mesti lalai, baru melakukan dosa, melakukan maksiat, perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Begitupun katakan Imam Junaid, kok bisanya itu lupa, lebih bahaya dari masuk neraka. Kadang kami berpikir, saya berpikir bahwasanya orang dimasukkan neraka artinya ya bisa jadi dia sendiri, tanggung jawab sendiri gitu kan. Tapi ketika dia masih di dunia, dia lupa. Kenapa dikata lebih bahaya dari masuk neraka? Mungkin masuk neraka bisa sendiri gitu kan. Ini neraka akhirat atau ke neraka dunia. Neraka dunia dia bisa rugi sendiri, tapi kalau lupa kepada Allah, dia bisa bukan merugikan diri sendiri, tapi bisa merugikan orang lain. Contoh, naudzubillah, berapa banyak, naudzubillah min dzalik, kita lihat berita orang yang lupa kepada Allah, enteng lisannya menggunjing orang lain. Ini belum lama terjadi. Ada satu, ya salah satu aksi demo yang kita insya Allah masyhur ini kan beritanya, menjelekkan perkataan, lisannya menggunjing presiden kita, Pak Prabowo, yang kurang lebih seorang pemimpin negara amanah yang luar biasa Allah berikan di pundak beliau saat ini. Kita yang ikut Abah, gak boleh lisan kita asal ceplos, asal menjelekkan, memburukan, amit-amit, menfitnah orang lain, apalagi presiden. Kita lihat orang-orang saat ini. Berapa banyak yang menggunjing beliau, bahkan sampai keceplosan dengan kata-kata yang kurang pantas oleh seorang amit-amit siswa tamak, kalau sebutan apa, nggak boleh mahasiswa. Yang demo itu katanya melontarkan kata-kata yang jelek, yang buruk. Itu menunjukkan bukan siapa-siapa, bukan presidennya yang buruk, bukan siapa-siapa, tapi manusia, orang itulah yang buruk. Sebab tidak mungkin kalau seorang hatinya bersih akan melontarkan perkataan atau melakukan perbuatan yang hina, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan yang keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pentingnya amalan per detik tadi. Bagaimana menjaga ingatan kita kepada Allah. Begitu pula ketika manusia lupa di dunia, membicarakan orang lain, membuka aib, kan nggak mungkin sendiri ngomongin orang. Walaupun dalam Ordo Thariqah kami mendengar dari Al-Amin itu belum mengatakan yang namanya menggunjing, memfitnah orang lain itu bisa jadi ketika sendiri. Apa contohnya? Ketika terbersit dalam hati.
aku merasa lebih baik darinya. Sebagaimana iblis naudzubillah min dzalik, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya, merasa lebih baik dari Nabi Allah Adam saat itu. Karena perkataan itu di dalam kolbunya dan dia tidak bertaubat atau ya sekali lagi tadi ketemu mursyid ya, zaman kita tidak ketemu guru pembimbing, selamanya dia dihinakan. Selamanya dia mendapatkan apa namanya? Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hatinya merasa lebih baik dari orang lain. Kalau iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam saat itu, tidak nurut perintah Allah. Nah, sifat seperti ini yang terkadang sangat halus yang tidak disadari oleh kita, murid-murid nauzubillah min dzalik atau manusia yang belum ditalqin. Inilah dikatakan lebih bahaya daripada manusia neraka. Sebab manusia kalau udah lupa kepada Allah bisa menghalalkan segala cara yang dia inginkan. Kasus korupsi contohnya. Atau nauzubillah menganiaya orang lain, memfitnah orang lain, membuli orang lain, nauzubillah min dzalik, berzina. Nah, itu kan berjudi, mabuk, hal-hal yang naudzubillah min dzalik sangat dihinakan oleh Allah, itu dimulai dari lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, lupa ini tadi, lupa kepada Allah ini melatih ingatan kepada Allah tidak mudah, ibu bani rahmati Allah. Walaupun sudah ditalqin, hakikatnya tidak akan pernah hilang nama Allah dalam kolbu seorang mukmin yang sudah ditalqin, namun mujahadanya tidak akan pernah terhenti. Sebab tadi sekali lagi, kita, ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak bisa jauh dari guru mursyid. Maka sebelum kami tutup, ada satu perkataan para sahabat yang sering diulang-ulang mengutip perkataan para as-salafus saleh, orang-orang ahli thariqah. Yang mana Abah dalam kitab Al-Syuhul Jadi, salah satu babnya mengatakan, Man talabal maula fayatruku suhbatal masyayikh wal fuqara wal wusul ilaihim yakunu sababu ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Hadratus Syekh Pengarang Sahabat pernah mengutip kalam ini dan beliau pernah menulisnya di dalam kitabnya. Man talabal maula, barang siapa kita semua yang sedang murid-murid yang menuju jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ayatruku suhbatal masyayikh wal fuqara wal wusul ilaihim yakunu sababu ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Tapi kita meninggalkan sohbah kepada guru mursyid atau meninggalkan berkumpul kepada ikhwan akhwat orang yang perlu kepada Allah Ta'ala, itu menjadikan sebab kita yang sudah ditalkin menjadi kembali ke makom umum. Ini kan artinya yang sudah ditalkin saja, kalau dia tidak mau sohbah kepada abah, guru mursyidnya, dia tidak mau berkumpul kepada ikhwan sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, setiap harinya, berkumpul manakiban, moi, atau secara langsung dimanapun, tempat-tempat manakib wilayah kita, atau sohbah secara kubro atau sugro kepada abah, kita meninggalkan itu semua. Hati-hati ikhwan akhwat, menjadi penyebab kembali ke makom umum. Amaliyah mulai kendor biasanya. Atau paling tidak, naudzubillah min dzalik, mulai terbesit keanehan di dalam hatinya, berperang dengan dirinya. Kok abah begini, kok Amalia begini. Karena maaf, tidak satu dua orang yang nyun sewu kadang curhat kepada kami, ya tadi. Tapi yang curhat itu kadang-kadang kita lihat, maaf, ya memang jauh, hakikat secara zahir saja jauh sama abah. Manakib ya jarang, ketemu abah yang maaf, mungkin jarang, atau tidak berkumpul dengan ikhwan. Ini sebab tiga ini diantaranya mungkin paten. Dan insya Allah kita merasakan, tapi ketika sudah ikut, belajar istiqomah dengan guru mursyid, belajar istiqomah manakib, belajar istiqomah sohbah, paling tidak kubro dan sugro kita jaga. Sohbah langsung atau dalam manakiban bersama abah atau amalia mursyid dimanapun kita berada, mesti tadi. Insya Allah, Allah dengan karomah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita bahasanya nggak oleng gitu, tidak oleng. Mau zaman seperti apa, kita diselamatkan oleh Tuhan Syekh sekarang. Coba kalau tidak dibimbing Abah. Mungkin kita sudah mengkritik habis-habisan pemerintahan zaman ini, atau zaman sebelumnya, atau zaman nanti. Tapi tidak. Kita panutan kita Abah. Lihat lisan pengarsa Abah. Lihat kesucian jiwa beliau. Beliau luar biasa memberikan makna syair kepada kabinet merah putih, membanggakan presiden kita. Hakikatnya Abah membanggakan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Mungkin sesuatu itu tidak bisa dilihat, hanya Abah yang tahu, hanya Abah yang mendengar. Kita hanya ikut orang yang satu, manusia bela Allah, dengan ikut pengersa Abah apapun itu.
Mau orang menjelekkan siapapun, kita tidak boleh mengeluarkan lisan kita sesuatu fitnah, bahkan hal-hal buruk, mencaci orang lain, apalagi pemimpin negara. Itu menunjukkan berapa bobrok, naudzubillah min dzalik, akhlak manusia zaman ini. Yang dikatakan mahasiswa tersebut tandingan Allah atau Abah tidak boleh menyebutnya, Abah menyebutnya siswa tamak, Masya Allah. Itu menunjukkan kehati-hatian Pangersa Abah, betapa waroknya Guru Agung Pangersa Abah, dan menjaga lisan kita agar tidak keceplosan untuk membuat tadi tanding-tanding Tuhan atau menjelekkan orang lain. Karena yang dilihat oleh Tuan Syekh, beliau mampu melihat hakikat dari ini semua. Dan tidak tertipu dengan dohiriyah yang mayoritas orang lain tertipu, maka ketika ikut kepada Abah, insya Allah kita akan mesti yakin diselamatkan dunia akhirat kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segala yang selamanya, istiqomah dengan pangeran Abah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.